Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dengan bertujuan tidak ketinggalan sinopsis si cantik Gopi. Adegan dimulai, semua orang berkumpul. Polisi berkata sudah larut malam, udah waktunya pulang ke rumah. Polisi marah kepada Ahem bahwa harus percaya bahwa Merah sudah tiada. Ahem marah tak terima perkataan polisi itu. Bagaimana bisa Ahem meninggalkan putrinya Merah sendirian? Ahem semakin histeris menangis si Merah. Tiba-tiba Ahem mendengar Merah memanggil papa kepada Ahem. Ahem memberitahu semua bahwa Merah memanggilnya, sedangkan polisi berkata kepada Jirag bahwa pencarian Merah akan dihentikan dilanjut hari esok. Polisi akan berusaha melakukan pencarian kepada Merah. Ahem sangat senang telah mendengar suara putrinya Merah. Ahem bergegas lari menuju tebing. Kondisi Ahem setengah tak sadar. Semua orang terkejut mengejar Ahem. Kokila berteriak memanggil Ahem. Jigar berlari tepat belakang Ahem. Tiba-tiba Ahem melompat menuju tebing itu. Kokila terkejut memanggil Ahem. Gopi juga terkejut melihat Ahem. Semua orang berkesimak melihat Ahem melompat. Untungnya Jigar memegang tangan Ahem. Ahem sangat putus asa karena Merah tak kunjung ditemukan. Akhirnya Jigar bisa menyelamatkan Ahem. Ahem dan Jigar berpelukan. Ahem menangis. Kokila berkata, apa yang akan dilakukan Ahem? Kokila marah kepada Ahem. Ahem harus percaya pada Tuhan bahwa Merah aman. Ahem histeris terus menangis. Tak sadarkan diri, tak terima Merah hilang. Lalu Gopi menangis di pelukan Ahem. Ahem cuma berdiri meratapi nasib. Polisi berkata kepada Ahem dan keluarga bahwa seharusnya pulang ke rumah dan meninggalkan tempat ini. Gopi mendengar perkataan polisi itu di pelukan Ahem. Jigar meyakinkan polisi bahwa mereka akan meninggalkan tempat itu karena sudah larut malam. Gopi pergi ke Kokila sambil menangis dan meminta kepada Kokila untuk menghilangkan rasa sakit dan sedih. Kokila diam mengingat Merah lepas dari gendongan Gopi. Gopi meminta maaf kepada Kokila dan memohon bahwa Gopi telah teledor sehingga Merah lepas dari gendongan Gopi. Jigar mencoba memanggil Kokila. Kokila sadar dari lamunannya. Ahem tidak mau pergi dan terus menangis. Tapi Kokila berteriak kepada Ahem supaya meninggalkan tempat itu. Lalu Jigar dan semuanya meninggalkan tempat itu. Semua bergegas menaiki mobil. Di dalam mobil Gopi cuma bisa ngahulang memikirkan Merah. Rasih sangat khawatir melihat Gopi. Tatapan Gopi terlihat kosong, seperti orang tak sadar. Ahem meletakkan kepalanya di bahu Kokila sambil ngaguk-guk menangis. Ahem berkata kepada Kokila untuk mengendalikan Ahem karena besok pagi pasti Merah akan ditemukan. Kokila terus berusaha menenangkan Ahem. Mobil berhenti sudah sampai di rumah Modi. Kokila berkata kepada Ahem bahwa sudah sampai di rumah. Sedangkan Rasi cepat keluar memegang Gopi. Keluarga mendengar mobil berhenti. Lalu Hetal cepat-cepat membuka pintu. Hetal terkejut tak melihat Merah dan bertanya, di mana Merah? Semua orang cuma bisa diam termasuk Gopi. Semua orang terlihat sedih. Kokila mendahului masuk ke rumah Modi. Madu penasaran bertanya kepada Gopi, di mana Merah? Gopi cuma bisa melihat kosong, ngahulang tepuguh. Kokila berkata belum menemukan Merah, tetapi polisi akan secepatnya menemukan Merah. Nenek berkata harus mempunyai keyakinan agar Merah segera ditemukan. Gopi terkulai lemas ke lantai menangisi Merah. Ahem juga terlihat lemas terkulai ke lantai sambil berkata, Merah, anakku sayang. Rada cuma bisa tersenyum melihat Gopi dan Ahem menangis. Merasa puas, Hetal dan Jigar memegang Ahem mencoba menenangkan Ahem. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali semua orang menunggu di aula. Rasih berkata, kita harus berdoa untuk Merah. Si nenek bangkit untuk pergi ke mandir.
Semua orang berdoa di mandir. Cuma Kokila yang tidak mengikuti ke mandir. Semua orang terkejut mendengar suara mobil. Gopi dan semuanya lari ke pintu. Lalu polisi datang ke rumah Modi. Gopi berteriak kepada polisi bertanya apakah Merah sudah ditemukan. Polisi berkata mereka sudah mencari ke seluruh tempat, Merah tetap tidak ditemukan. Semua orang cuma bisa terkejut. Polisi berkata telah menemukan rok ini di dekat batu dan diberikan kepada Ahem. Polisi berkata bahwa di sungai itu ada buaya yang sangat besar. Mungkin Merah digigit buaya. Gopi memotong perkataan polisi dan berteriak tidak percaya. Semua orang Olohok terkejut mendengar perkataan polisi. Gopi berkata bahwa Tuhan tidak akan melakukan seperti ini padanya. Gopi menangis sedangkan Ahem berteriak Merah. Jigar mencoba menenangkan Ahem. Ahem tetap akan melanjutkan pencarian kepada Merah. Merah adalah hidupnya, kata Ahem. Ahem menangis dalam pelukan Jigar. Polisi meminta izin untuk kembali dan akan memberi informasi tentang Merah. Rasi merasa satu kecelakaan bagi keluarga Modi telah kehilangan Merah. Lalu Kokila memikirkan kecelakaan Merah dan berkata Merah hilang bukan kecelakaan tetapi kecerobohan Gopi. Semua orang terkejut mendengar perkataan Kokila. Kokila berteriak merasa Gopi selalu tidak salah dan tak akan berbuat salah. Kokila berkata Gopi telah membuktikan kesalahannya. Gopi cuma bisa Olohok melihat Kokila. Gopi telah memberi kesalahan yang terbesar pada hari ini. Semua orang terkejut. Ahem juga terkejut dan melihat Gopi dimarahi Kokila. Kokila berteriak kepada Gopi dan memegang Gopi marah besar kepadanya. Rada tersenyum melihat Gopi dimarahi Kokila. Kokila memegang tangan Gopi lalu mengusir Gopi dari rumah Modi dan menunjuk Gopi bahwa gara-gara Gopi Merah hanyut di sungai. Gopi cuma bisa diam menatap Kokila yang sedang marah. Saksikan selanjutnya apakah Gopi akan kembali ke rumah Modi.